akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran untuk kelas 4, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Sekarang, buka buku tulisnya dan marilah kita belajar bersama-sama. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan senantiasa bermanfaat. Kita mulai ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 tentang sumber energi. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian keluar rumah dan perhatikan bagaimana cuaca hari ini. Apakah cerah, mendung, atau bahkan hujan? Nah, apabila cuacanya cerah, coba kalian perhatikan benda yang bersinar dan berwarna keemasan di langit. Apakah kalian tahu benda apakah itu? Iya, benar. Itu adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Tanpa matahari, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan bisa hidup. Tanpa matahari, bumi juga akan gelap. Baik, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada gambar apa? Iya, benar. Di situ ada gambar ibu sedang menjemur pakaian, ayah sedang berolahraga, dan ada gambar pohon serta matahari. Sekarang, coba kalian ceritakan tentang gambar berikut ini. Kemudian, tuliskan manfaat matahari bagi keluarga tersebut. Lalu, tuliskan gagasan pokok sesuai yang telah diajarkan kemarin tentang cerita yang sudah kalian ceritakan. Bagaimana? Sekarang kalian sudah tahu kan manfaat matahari untuk keluarga tersebut? Coba sebutkan apa saja. Yang pertama, untuk mengeringkan pakaian. Yang kedua, sebagai sumber vitamin D yang dimanfaatkan oleh ayah untuk berolahraga. Yang ketiga, untuk membantu proses fotosintesis pada tumbuhan hijau yang menghasilkan oksigen yang kita butuhkan ketika kita bernapas. Nah, anak-anak, ini Benny. Benny ingin membuktikan bahwa matahari sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Bukan hanya manusia ya, tapi hewan dan juga tumbuhan. Dan apa yang membuat bumi ini menjadi hangat? Kita buktikan sama-sama ya. Nah, sekarang mari kita buktikan bahwa matahari sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Alat-alat yang kalian butuhkan antara lain 2 lembar kertas, 2 buah kain, dan 2 lembar tisu. Kemudian, letakkan 1 lembar kertas, 1 lembar tisu, dan 1 buah kain di bawah terik matahari. Yang kedua, letakkan 1 lembar kertas, 1 lembar tisu, dan 1 buah kain di tempat yang teduh. Lalu, amatilah setelah 15 menit, 30 menit, dan 40 menit. Tuliskan hasil percobaanmu di buku tulis. Nah, bagaimana hasilnya? Sekarang kalian tahu kan perbedaan dari benda yang kalian letakkan di terik matahari dan benda yang kalian letakkan di tempat yang teduh. Jadi, benda-benda yang kalian letakkan di bawah terik matahari akan mengering dengan sendirinya. Dan benda yang kalian letakkan di tempat yang teduh akan tetap basah atau hanya setengah kering. Dari situ, kita dapat menyimpulkan bahwa matahari dapat menguapkan zat cair, serta matahari juga dapat menghangatkan bumi. Sekarang, kalian sebutkan manfaat-manfaat matahari yang lain selain yang kita pelajari tadi. Kalian bisa menggambarkannya dalam bentuk heat map seperti
Anak-anak, tahukah kalian bahwa matahari merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui? Apa sih Bu sumber daya alam itu? Jadi sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang jika digunakan terus-menerus tidak akan habis atau tidak membutuhkan waktu yang lama untuk proses pembentukannya. Nah, contoh-contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui antara lain ada air, angin, tanah, dan matahari. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang apabila digunakan terus-menerus akan habis atau membutuhkan waktu yang sangat lama untuk proses pembentukannya. Contoh-contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ada batu bara, emas, dan minyak bumi. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan contoh sumber daya alam yang Ibu bawa ini. Iya benar, ini adalah jagung. Jagung biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat dengan cara mengolahnya atau menjualnya. Kalian pasti pernah makan jagung rebus atau jagung bakar, ya kan? Nah, sekarang mari kita diskusi bersama-sama membahas dua pertanyaan yang akan Ibu berikan. Nah, anak-anak, sekarang marilah kita berdiskusi dua pertanyaan berikut ini. Nah, berikut adalah pertanyaannya, dan sekarang marilah kita berdiskusi. Ibu akan membantu memberikan contoh jawabannya. Perhatikan baik-baik ya. Baiklah, kita mulai soal yang pertama. Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Jadi yang terjadi jika permintaan jagung tinggi adalah harga jagung akan meningkat. Baiklah, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang harus dilakukan agar permintaan terhadap jagung terpenuhi? Nah, jadi salah satu cara yang bisa dilakukan agar permintaan jagung terpenuhi yaitu dengan memperbanyak pasokan. Nah, sekarang kalian bisa menambahkan jawaban kalian sendiri selain yang telah Ibu sebutkan. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah tahu kan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, di mana kita harus menghemat dan melestarikannya agar kita dapat terus merasakan manfaatnya sampai nanti. Sekarang tugas kalian adalah mencari gambar kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam. Sekaligus kalian tuliskan cara melestarikannya. Berikut adalah contoh gambar kegiatan ekonominya. Itu adalah gambar Pak Banu sedang memancing ikan. Pak Banu mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pak Banu memilih menggunakan cara memancing karena untuk melindungi dan melestarikan habitat ikan tersebut. Baik anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dengan makan makanan bergizi, selalu rajin mencuci tangan, dan memakai masker apabila keluar rumah. Ibu akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.